Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bintang Kirana Bona Putra dengan NIM 2025101101101242 dari Prodi Hukum. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi bentuk-bentuk pemerintahan dalam mata kuliah Ilmu Negara. Topik ini penting karena bentuk pemerintahan menunjukkan bagaimana kekuasaan dijalankan dan siapa yang memegang kendali tertinggi dalam suatu negara. Bagian pertama, secara umum, bentuk pemerintahan adalah cara suatu negara mengatur dan menjalankan kekuasaan untuk mencapai tujuan negara. Bentuk pemerintahan juga menentukan hubungan antara rakyat dan penguasa, serta bagaimana kekuasaan itu dibatasi oleh hukum. Bagian 2. Bentuk-bentuk pemerintahan. Yang pertama, monarki atau kerajaan. Pengertian: kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang raja, ratu, atau kaisar yang memerintah seumur hidup dan biasanya berdasarkan garis keturunan. Jenis-jenis monarki yaitu monarki absolut. Raja memegang kekuasaan penuh tanpa batasan hukum. Contohnya, Arab Saudi. Raja memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan monarki konstitusional, raja hanya simbol negara, sedangkan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri berdasarkan konstitusi. Contohnya Inggris, Jepang, Belanda. Kelebihannya, stabilitas politik tinggi, simbol pemersatu bangsa. Kekurangannya, rawan penyalahgunaan kekuasaan bila absolut. Yang kedua ada aristokrasi atau oligarki. Pengertian: pemerintahan dijalankan oleh sekelompok kecil orang yang dianggap paling berpengaruh atau berkuasa, bisa karena kekayaan, militer, atau keturunan bangsawan. Contohnya, Yunani kuno pernah mengenal aristokrasi. Modernnya, Rusia sering dianggap memiliki kecenderungan oligarki karena kekuasaan ekonomi dikuasai segelintir elit. Kelebihannya ada efektif bila elitnya bijaksana dalam kompeten. Kekurangannya, kepentingan rakyat kecil sering terabaikan, mudah terjadi kesenjangan sosial. Yang ketiga ada demokrasi. Pengertian: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jenis-jenis demokrasi yaitu demokrasi langsung. Rakyat berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan. Contohnya, Swiss yang sering mengadakan referendum. Sedangkan demokrasi perwakilan, yaitu rakyat memilih wakilnya melalui pemilu. Contohnya Indonesia, Amerika Serikat, dan India. Kelebihan: menjunjung hak rakyat, transparan, dan akuntabel. Kekurangannya, proses pengambilan keputusan bisa lambat dan rentan konflik politik. Yang keempat, ada diktator atau otoriter. Pengertian: kekuasaan mutlak berada di tangan satu orang atau kelompok kecil tanpa batasan hukum. Contohnya ada Adolf Hitler di Jerman atau Nazi, Kim Jong-un di Korea Utara. Kelebihannya, keputusan cepat dan tegas, efektif dalam keadaan darurat. Kekurangannya, menekan kebebasan rakyat, sering terjadi pelanggaran HAM. Dan yang kelima ada republik. Pengertian: kepala negara bukan raja, melainkan presiden atau pejabat yang dipilih melalui pemilu untuk masa jabatan tertentu. Contohnya ada negara Indonesia, Amerika Serikat, Prancis, dan Korea Selatan. Kelebihannya, kekuasaan dibatasi oleh konstitusi, ada sistem check dan balance. Kekurangannya, bisa muncul konflik politik antar lembaga, misalnya eksekutif dan legislatif. Bagian 3, kesimpulan. Dari pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa setiap negara memiliki bentuk pemerintahan yang berbeda, seperti monarki, aristokrasi, demokrasi, diktator, dan republik. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun yang paling penting, bentuk pemerintahan apapun harus mampu mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran rakyat. Terima kasih atas menyimak penjelasan saya tentang bentuk-bentuk pemerintahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.